Ya semua. Ya, soalnya dia ke bawah juga susah banget. Lebih enak ngakalin ya, ngakalin kamu di dia ya. Iya. Jadi aku yang ikut. Biasanya kan cewek yang ikut toh. Ini Iya. aku yang ikut dia. All by myself loh. Itu sorry nih, kalimatnya mungkin aku nggak bisa memperhalus. Itu project itu jadi duit ya? Alhamdulillah. Jadi duit ya? Alhamdulillah jadi pintu rezeki yang lain. Iya. Jadi pintu rezeki yang lain. Karena kebetulan istri juga penyanyi. Iya, juga, aku lihat aktif juga di nyanyi. Punya single juga. Punya gitu. Jadi kita ngapain ya? Dia penyanyi yang kekinian banget. Aku yang kekunoan banget itu. Iya bener. Iya. Itu kan di kontennya kelihatan gitu. Kamu ngikut lagu-lagu dia yang baru tuh dari dia pasti di Iya, mobil gitu iya, kan, bener. yang di mobil gitu sebelum punya anak ya, itu kan rajin tuh kontenmu itu. Akhirnya tercipta lah konsep itu, makanya bahwa Pasutri FM kalau nyanyi lagu perempuan. Apa sih maksudnya Pasutri FM? FM-nya apa maksudnya? Family moment. Oh, family moment. Ya, Oke. Aku Terus? pengennya sih itu nanti kan ada konten-konten lain, ada vlognya. Oh, ada, dikembangin. Ya, dikembangin lah gitu loh. Pinter. Itu sebenarnya untuk mendokumentasikan aja sih. Biasanya kalau kita pinter, kalau lagi kita laki-laki pinter kalau lagi nggak punya duit, langsung kita apain lagi ya? Kepepet. Kalau lagi banyak duit, pengennya di rumah. Iya, bener. Kamu termasuk orang yang paling banyak kolaborasi kalau saya lihat di sini ya. Iya. Banyak banget kamu. Alhamdulillah. Dengan youtuber lain. Alhamdulillah. Terus tadi pagi saya dengerin sambil sikat gigi sebelum berangkat nih, dengerin Isabella. Itu juga lagu tinggi-tinggi zaman saya. Saya kan belum lahir saat itu. Iya. 80-an itu. Iya, aku juga denger waktu kecil sih. Maksudnya baru mengenal. Kamu kecil pun itu sudah ngetop. Iya, sudah ngetop. Ada satu lagi sebenarnya Isabel, ada Rindiani kekasih. Oh iya. Lagu Malaysia juga. Iya, Malaysia. Ya, untuk angkatan-angkatan itu aku dengerin. Nah, sorry yang aku pengen tahu dengan kamu mengcover itu lagu lawas, lagu Malaysia lawas bahkan ya. Emang lagi ngincar segmen tertentu atau gimana? Itu tuh kondisinya sebenarnya jadi labelku punya artis ya, 2 orang itu kan aku kolaborasi sama ya. Fahdi saat itu. Label ini Gajah Mada Records. Iya, Gajah Mada Records itu Fahdi itu memang penyanyi Melayu. Iya, spesialis itu di situ dan aku disuruh kolaborasi bikin konten sebetulnya. Tapi karena hasilnya menurut labelku bagus, jadilah di rilis resmi. Gitu. Dengan mukamu dipasang di situ. Tadi cuma konten biasa. Tadi buat konten tok gitu. Isabella. Kan awalnya tuh asik tuh. Isabella adalah lama-lama dia. Aduh, begitu dia aku mundur. Tapi memang tinggi banget itu, Mas. Ciptanya M. Nasir ya kalau Isabella ya. Betul. M. Nasir tuh pencipta lagu kondang di Malaysia. Kemudian ada sama Dul. Yang menarik sama Dul nih. Aku nggak tahu gimana membahasakannya ya, tapi I try to put it in my best words gitu ya. Dul ini kan termasuk seniman yang banyak dibicarakan orang. Selain karena memang dia putra dari Ahmad Dhani, secara musikal dia mumpuni. Mumpuni betul. Ya. Saya mengukurnya dari dia rajin membuat lagu sendiri, dia bisa mengaransemen lagunya sendiri, dan dia bisa memainkan lagu-lagunya sendiri dengan selera yang dia punya gitu. Nah kemudian ada Excel kolaborasi. Nah itu kalau boleh diceritakan apa judulnya sejujurnya ya. Lagu Sejujurnya itu ada lagu pop itu sebenarnya. Lagu pop ya. Entah karena kamu yang nyanyi itu jadi kayak begitu atau ya itu bisa diceritain nggak yang sama Dul itu? Sejujurnya jadi aku ada lagu bareng sama Dul sejujurnya itu setelah 5 tahun berteman. Sebelumnya sudah berteman kan? Jadi ada project namanya Tribute to Dewa 19. Iya. Aku sama Dul memainkan peran sebagai Ahmad Dhani dan aku memainkan peran sebagai vokalisnya Dewa. Okay. Itu kan tribute ya. Dari situ berteman, ada keinginan dari kita berdua untuk aduh kita bikin single bareng, kolaborasi, duet segala macam. Ternyata ya belum ditakdirin. Dalam waktu dekat 5 tahun kemudian baru berjodoh bikin single bareng. Sejujurnya itu diciptakan oleh Dul, tapi di saat prosesnya
aku cukup memberikan masukan untuk beberapa hal. Jadi di lagu sejujurnya terciptalah berdua jadinya. Berdua. Jadi starternya Dul, kamu melengkapi sehingga jadi lagu berdua. Betul. Dan Dul terbuka untuk kolaborasi itu, maksudnya? Sangat. Dia open minded banget, makanya dia tuh musisi muda yang hebat sih menurutku. Lebih muda dari Axel kan berarti? Lebih muda, bedanya 5 tahun. Tapi dia ketuaan juga selera musik ya? Iya betul. Dua tuh seumuran sama 1000 tahun lamanya. Dia kelahiran 2000 ya? 2000. Oke Dul, nanti kalau kembali lagi kita ketemu ya, kita ngobrol. Oke. Jadi aku lihat sih proses pembuatannya di YouTube-nya kan ada tuh yang dia lagi ngarahin pakai keyboard gitu. Workshop gitu. Itu juga prosesnya cukup terbantu dengan adanya Dul. Aku itu bikin EP kan, mini album. Ya. Solo sebelum sama Drive, dibantu Dul. 2023 itu ya? 2023 ya. Dibantu sama Dul juga, ya Dreams Come True juga. Karena sebelumnya dulu aku ngeliat, aku bukanlah laki-laki. Aku lihat di TV, harusnya aku yang nyanyi nih. Oh gitu, ada keinginan gitu? Iya, ada keinginan maksudnya. Ya udah, aku ngeband sama orang-orang ini. Ya Doni, aku aja yang nyanyi lah, mereka yang main ini gitu, instrumen gitu. Kamu kenal Dul tuh dari konteks apa? Aku selalu komen postingan dia. Oh, followers. Ngeband lah. Itu prosesnya lama mas. Setahun lebih, aku sering hampir setiap hari komen, ngeband lah. Kayaknya lu butuh vokalis. Gitu. Kamu jualan? Iya, gitu aja terus. Akhirnya mungkin, ya orang siapa sih kayaknya kayak gitu. Oh, kamu nekat gitu? Iya. Aku orangnya jemput bola nih. Oh, ya nggak heran sih ya. Nggak heran kamu variatif project musiknya. Akhirnya dia sebenarnya pun, lusa kosong. Maksudnya gimana ya Dul? Ya, ayo ngeband Tribute Dewa. Dari situ lah mulai. Berarti dia udah punya konsep. Tribute Dewa tuh konsep siapa? Dul yang punya project itu. Dapat license langsung ya? Langsung. Resmi. Namanya project itu Dewa Experience bukan? Ya, Dewa 19 Experience. Ya. Dengan harapan bisa memberikan experience yang sama ketika Dewa manggung. Walaupun mustahil, karena gak bisa kita bermain seperti aslinya ya. Gak mungkin. Tapi kita itu kan sebenarnya baladewa. Iya. Aku baladewa, Du juga baladewa. Bedanya di license-nya, Pak. Kalau yang lain bisa bikin gitu. Dewa 19 Tribute, Dewa 19 Experience. Tapi ini license-nya dari bapaknya langsung. Dan yang main juga orang-orang dari Dewa. Mas Vega ya. Mas Vega Antares, additional player-nya Dewa. Wawan main? Enggak. Mas Wawan enggak. Terus yang main gitar satunya lagi Mas Andika Klower, teknis gitarnya Mas Andra. Jadi tahu soundnya, tahu mainnya. Sama persis. Mirip-mirip. Ini namanya juga experience ya. Iya. Pemain drum sama pemain bassisnya Andra and the Backbone. Mas Widin sama Mas Boy. Oh. Jadi memang orang-orang itu circle-nya, lingkungannya. Seru ya. Dul main keyboard berarti? Main keyboard sambil nyanyi. Ya seperti Ahmad Dhani, dia memerankan itu. Ya lu jadi, maaf nih, jadi once-nya atau lasonya itu kan nggak ketebak sama kita. Ya. Itu gimana? Aku punya keyakinan bahwa ya itulah, kalau kata Dul, udah dengan kita berdiri aja orang udah tahu tugas kita masing-masing. Oh itu Dul bilang gitu? Di atas panggung apa. Jadi dengan Dul, dengan tampaknya Ahmad Dhani Syaset gitu ya. Tinggal dipeciin. Ya orang udah tahu dia berperan seperti Ahmad Dhani. Dengan aku ke sana, mudah-mudahan juga orang ini memainkan peran vokalisnya. Sebenarnya kayak orang nyangka kayak wah rambutnya once banget gitu loh. Sebetulnya ini tuh salah potong. Kependekan sebetulnya. Itu ntar gue potong, gue masukin short tuh. Ini rambutnya salah potong, itu lucu. Itu sebenarnya salah potong, tapi ternyata kebetulan Dewa 19 punya vokalis dulu dengan potongan begini. Potongannya seperti ini ya. Ayo udah sekalian memerankan, aku terkesan all out memerankan itu gitu. Anggapnya teater ya. Teater. Semi acting berarti ya. Semi acting. Berarti ya, pasti acting. Kalau ada band yang membawakan lagu dengan serius tapi semi acting ya Dewa 19 Experience ini dengan license yang langsung direct.
Kalau kata dulu gini, jika ingin mengundang dewa tapi mahal, Langsung. bisa undang kita yang murahan. Kemahalan, nggak ada budgetnya, ya bisa ngundang dewa cuma expert. Kalau kata dulu gitu ya. Iya, itu sense of business yang masuk akal. Yang experience itu juga bisa mahal. Kalau iya. Bisa. Maksudnya dul tuh itu bercandaan kalian Iya, kan? bercandaan kita kalian aja. kan, ngerti. Bercandaan. Jangan diambil mentah-mentah ya guys. Iya, Itu iya. bercandaan antar mereka aja gitu. Karena sebenarnya nggak murah-murah amat juga loh. Kayaknya belum ada God Bless Experience, belum ada Slang Experience. Ini kan, ini yang langsung ya. Iya, ini langsung. kayaknya salah satunya gitu. Iya, itu dia mungkin yang bisa dibilang bahwa Dewa 19 ini memang akan menjadi band turunan kayaknya menurutku ya. Beratnya bisa turun gitu Iya, ya. bisa turun terus sih sebenarnya. Makanya kayak kebetulan punya anak kayak duo itu ya memang Bisa mumpuni semua, juga, iya. ya, mumpuni juga. Suruh main gitar bisa, suruh main keyboard bisa, nyanyi bisa ya. Sepertinya memang yang bisa kayak gitu ya cuma dia juga. Iya. Gitu Saya jadi banyak pertanyaan juga untuk Sidul bagaimana dia coping with the situation gitu dengan kan harus ada penerimaan, Iya. harus ada penghalaan ego ya. Tapi anyway, konsepnya lucu sih Dewa 19 Experience. Lucu dalam artian ini unik gitu enggak. Dan ada kerelaan orang untuk kamu kan akan disematkan sebagai kopinya siapa gitu. Pasti ada itu kan. Kamu nggak ada masalah itu. Aku nggak ada masalah sih karena aku tuh baladewa gitu. Titik satu. Aku berangkat dari situ juga. Aku nih baladewa, aku senang lagu-lagu Dewa, punya kesempatan bisa nyanyi lagu-lagu Dewa dengan license yang langsung. Ya, seneng banget pasti mas. Ya. Itu seneng banget. Bener. Walaupun misalkan aku harus membranding diri sebagai vokalis Drive atau sebagai Excel Ramandanya juga harus gitu. Tapi ya itu berjalannya waktu pasti orang akan tahu sendiri. Iya. Nah ini mumpung udah di-mention tentang Drive ya. Iya. Drive itu band hard rock sih kalau kataku. Iya. Jadi cara ritmenya, ya Budi itu signifikan sekali lah main gitarnya, ya hard rock gitu, selera gue juga sebenarnya. Tapi band itu punya nasib mengalami pergantian vokalis sampai 4 kali. 4 kali bener ya kalau nggak salah ya. Anjit, Takeda, Rizky. Ada Tirta setelah Takeda. Oh sorry, Tirta, 5. Kamu kelima ya. Jadi ya 4 sebelum Axel. Ya. Nah, siapa yang melakukan pendekatan ke Axel ini? Dari Drive-nya? Titik temunya di mana kok? Awalnya kena karena manajerku, Mas Ari Duren. Jadi saat itu setahun sebelum aku sama Drive, aku diperkenalkan lah. Karena pandemi, nggak tahu mau ngapain, kita harus tetap produktif. Akhirnya kolaborasi lah, ngonten bareng. Hanya kolaborasi? Hanya kolaborasi. Itu 2021 berarti? 2021. Oke. Seminggu sebelum ibuku meninggal itu. Persis, aku masih inget aku. Jadi kita ketemu untuk berkolaborasi di situ, bawain lagu 30 Seconds to Mars, bawain lagu apa guys, When I Look After Bridge. Untuk kepentingan apa tuh? YouTube aja, untuk konten aja. Kepentingan itu, setahun kemudian ditelepon karena mungkin kena Ariski saat itu sakit. Ariski itu sakit. Oh, Ariski masih menjadi vokalis? Masih vokalis Drive waktu itu. Dia ditelepon pihak Drive untuk bantuin dong, Hamin 2 mas, lusa main. Boleh nggak bantuin? Oh boleh. Kamu tahu lagu banyak Drive? Tahu. Aku tumbuh dengan lagu-lagu kalian. 3-4 lagu tahu lah ya. Lebih mas. Lebih. Bisa dibilang 20 lagunya mereka aku tahu. Oh itu serius? Sampai side B-nya aku tahu. Seserius itu kamu kenal Drive? Iya. Budi lu beruntung banget. Oke. Aku tahu gitu lagu Drive. Memang aku ngefans juga gitu saat itu. Oke, lagu apa ya yang kamu tahu songlist ya? Berapa lagu mas? 10. Oke, tadi. Loh, kamu tahu lagu ini? Nah itu makanya. Iya. Ada waktu itu apa ya lagunya ya? Kalau nggak salah karena kita ya, lagu-lagu yang ya nggak terlalu populer gitu untuk lagu Drive. Oh yaudah kita bawain. Hari ini kau yang punya, aku tahu gitu loh, lagu-lagu yang tidak populer. Iya, yang side B istilahnya. Ya side B. Ya surprise mereka. Akhirnya kita main. Pulang main aku ditelepon. Iyalah, bengong lah.
Ditelepon, kamu tertarik ke band? Yang telepon Budi apa manajernya? Manajernya. Oh, manajernya. Loh, aku juga kaget. Kenapa sampai nawarin Si aku? Gembok. Ya, kenapa harus nawarin? Mas Ekri waktu itu ada, Mas Ekri. Oh, Ekri. Ya, Ekri. Ekri dari pihak Drive, kenapa nawarin? Aku cuma pertanyaannya, aku ini solois. Oh. Kalau ditawarin pengen ngeband, pengen. Aku anak band banget sebenarnya. Cuman bisa nggak menerima aku, gitu loh. Oh, jadi apa syaratmu? Ya, tidak memperbolehkan. Aku memperbolehkan aku untuk solo atau melakukan project apapun. Ya coba dipikirkan dulu, karena aku tuh nggak mau jadi masalah di kemudian hari. Jadi aku lebih baik ngomong di depan, pahit. Gimana kalau aku sih pengen banget. Cuman kalau misalkan aku harus fokus banget ke Drive 100% itu agak susah. Aku ada kontrak solo juga. Gimana? Akhirnya ada waktu berpikir, mereka oke. Sebenarnya ada band-band lain juga yang nawarin. Sebenarnya cuman sebut 2 aja siapa kira-kira. Kalau nggak keberatan, kalau keberatan ya nggak apa-apa. Kodir. Kodir ya. Bandnya dulu ada Mas Taras Bisara tuh sempet nawarin untuk bikin band. Iya. Ya, terus ada lagi Taras gitaris kan maksudnya. Iya. Ada satu lagi tuh sebenarnya Kang Ricky FM. Oh, oke. Pantesan kamu pernah kolaborasi sama 5 Minutes. Sebetulnya aku taunya juga setelah aku di Drive. Aku ada kolaborasi sama 5 Minutes. Kamu tertarik gak sih sama 5 Minutes? Bang? Udah ketemu udah kalau. Ya, kenapa Kang, aku bilang? Iya, banyak dulu tuh pas 5 Minutes lagi nyari vokalis, banyak banget yang mention kamu. Iya, banyak banget yang mention kamu. Tapi kalau saat itu aku nawarin kamu mau nggak? Enggak, aku bilang. Loh, kenapa? Iya, Kang Ricky mau nggak nerima aku kondisinya kayak tadi ya? Solo ya. Enggak, ya wes, berarti bener aku. Diperlukan yang lebih firm kalau di sana mungkin ya. Maksudnya kalau aku bercandain nanti aku pakai kacamata lagi gitu. Wah, nanti jadi aku bercanda ke sana diketawa. Iya. Akhirnya ya itu juga aku anggap sebagai bahwa penawaran juga, bahwa pengen tahu kan kalau ditawarin gimana. Gitu. Iya, Tapi Drive yang masih penasaran mungkin dia, makanya nanya lagi. Drive nggak masalah. Pada prakteknya bisa muncul masalah nggak ketika bentrok jadwal? Aku bersyukur bertemu om-om Drive ini sih. Karena mereka maksudnya mereka tuh logowo banget. Matang secara jiwa ya. Secara konsep rezeki juga mereka kan mengerti bahwa ya udah memang itu rezekimu ya silakan. Iya. Makanya kayak Om Budi atau Om Digo semua bilang kalau kamu solo mau bawain lagu Drive bawain aja. Malah dikasih, malah nyuruh. Aku yang nggak mau. Oh, hebat. Aku yang nggak mau. Aku yang minta dari awal justru yuk bikin yuk. Takutnya aku di kemudian hari lupa. Tidak komit. Aku berubah. Aku tiba-tiba mikirin diri sendiri, menguntungkan diri sendiri dengan bawain lagu Drive. Mendingan kita dari awal bikin agreement bahwa aku tidak boleh membawakan lagu Drive di soloku, panggung solo. Begitupun sebaliknya. Jadi dari awal aku udah minta, dan banyak sekali klien-klien ya Yoyo yang bawain lagu Drive. Mencoba. Kita bayar performing rights. Aduh, mohon maaf, nggak bisa. Gitu. Kalau memang mau saya nyanyi lagu Drive, undang Drive. Iya, ini sih keputusan agak nggak lazim juga kamu berpikirnya ya. Aku sebenarnya nggak. Kalau ngomong hits kan lagu Drive udah aman. Ambil aja 2-3 lagu udah jadi tuh panggung lu. Loh iya, makanya. Iya kan? Iya, makanya. Dan itu pun awalnya bukan aku yang nyanyi gitu kan sebenarnya. Iya. Jadi kan masih Manji yang nyanyi. Masih Manji ya. Ya sebenarnya harusnya tidak ada masalah, bukan secara brandingan juga tidak masalah. Tapi aku tetap mengukuhkan bahwa kalau dari hal-hal kecil, dari awal hal kecil nggak dipikirin, hal besar hancur sih menurutku. Berani ya kamu berpikir gitu ya. Jadi tidak melulu tentang gue gitu. Aku percaya bahwa suatu hari nanti aku punya mimpi ini bisa tercapai gitu. Maksudnya, jadi aku
ya solo besar, band juga besar. Mungkin awal yang seperti ini juga syarat aku menjadi besar mungkin. Menanam hal yang seperti ini juga mungkin. Menanam hal-hal baik dulu. Karena mimpimu ke sana ya. Belum 2 tahun ya? Akan 2 tahun. Februari besok 2 tahun. Baru ya? Baru 2 tahun. Berarti memang masih, ya to be honest, kalau aku sebagai penonton masih banyak PR yang harus banget, Mas. dikerjakan. Salah satu PR-nya adalah menyanyikan ulang lagu-lagu yang dulu dengan penyanyi lain. Itu PR utama kalau menurut aku. Itu sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan, dan itu aku yang minta. Sebenarnya dari drive sendiri, dari Om Budi sama... Gengsi apa? Nggak ada gengsi. Gue yang minta gitu ya. Om Budi sama Om Digo tuh, dia nggak mau sebenarnya. Berkarya tuh yang baru dong. Katanya. Dia kan selalu begitu. Memang dia punya prinsip seperti itu. Tapi kalau aku nggak bisa. Sayang lagu-lagumu yang lama. Dan itu umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Kita harus peremajaan. Dan eranya pun sekarang lagi begitu. Banyak lagu-lagu lama yang dirilis ulang kan. Jadi menurutku memang sudah saatnya untuk dirilis ulang. Makanya baru akulah dia dan melepasmu. Tapi aku minta nextnya setiap album ada lagu lama 2 lagu atau 3 lagu yang dirilis ulang. Kalau aku sebagai pendengar musik Indonesia, tentunya aku berharap sesuatu yang baru. Budi Digo benar. Iya, benar. Berharap sesuatu yang baru. Tetapi secara produser ya, di luar ego sebagai musisi, kamu benar juga karena sangat beralasan untuk pendengar drive itu mendengarkan peremajaan, karena kadang-kadang kuping ini tuh pengen dimanja dengan lagu yang dikenal tapi sound baru gitu. Iya, betul. Itu rumusku gitu. Lagunya aku nggak mau aneh-aneh, nggak mau yang tidak familiar, tapi aku pengen soundnya lebih fresh aja gitu. Iya. Vibes-nya baru ya. Vibes-nya baru. Dan itu akan punya market sendiri, at least buat penggemar drive yang lama. Iya, betul. Ya, kalau itu teoriku. Jadi itu yang kamu yang minta. Betul, dan mereka akhirnya setuju. Berarti kan lama-lama akan ada versi bersama bintang atau... Iya, mungkin kedepannya akan semua. Gitu. Akan semua ya? Akan semua sih. Masalah lagu nggak ada masalah dengan pencipta sebelumnya. Kalau selain Mas Budi kan mungkin ada Manji juga yang bikin. Kalau bersama bintang itu memang berdua. Ya. Liriknya kan Manji, lagunya sebenarnya lagunya Om Bud saat itu, tapi prosesnya Manji menulis liriknya semua secara utuh di bersama bintang. Ya mungkin itu ya ke depannya ya bisa jadi ternyata ada kolaborasi juga, mungkin nggak ada yang tahu sih. Open aja sih. Kalau aku ya, tapi nggak tahu yang lain. Ya emang sempet rame kan. Sosial media itu kan tempatnya kita rame-rame ya, tanpa bermaksud harus menghakimi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi memang drive ini sempat orang jadi nengok lagi gara-gara pemberitaan tentang vokalis lama mempermasalahkan, band juga mempermasalahkan, jadi ribut lagi. Tapi akhirnya permasalahan itu yang sudah ada di podcast lain itu ketemu titik tengahnya nggak sih? Akhirnya gimana? Maunya Manji apa, maunya drive apa, itu akhirnya ketemu nggak? Nggak ada ngobrol lagi sih. Ya karena ada postingan heboh. Ya. Postingan heboh yang kalian berlima muncul, terus saya sudah sepakat ABCD gitu kan. Habis itu ada keributan lagi, cuman aku nggak terlalu ngikutin. Kalaupun ngikutin, saya nggak akan bicarakan di sini. Nggak terlalu ngikutin. Nah, abis itu aku nggak dengar apa-apa lagi. Ya, memang kita stop juga sih. Kita dari drive juga untuk stop, bahwa udahlah nggak usah dilanjutin. Bahkan kemarin itu aku yang cukup vokal untuk mewakili drive. Oh iya, ada keberanian ini. Ada kepedean dan keberanian untuk vokal. Menurutku, walaupun aku baru, tapi posisinya aku ada bagian dari drive. Iya. Apapun yang terjadi pada drive, urusan juga. Kalau ketusuk ikut luka gitu ya. Gitu loh. Masa sakit diem aja gitu loh. Jadi mungkin yang lain udah berkali-kali merasakan hal itu, udah males. Aku yang baru masih bersemangat. Jadi aku rasa di posisi yang seperti ini, aku harus membela juga yang sudah. Tapi aku selalu bilang bahwa secara personal aku tidak ada masalah. Iya. Gitu loh. Aku cuman pengen ini semua ketemu solusi aja sih di tengah-tengah. Apa yang menjadi poin dari Axel dalam hal pembelaan terhadap drive? Poinmu apa?
poinnya adalah ya udah apa yang sudah kita obrolin sebelumnya, perjanjian itu gitu. Perjanjiannya tertulis atau ada tertulis juga. Jadi ada perjanjian bahwa antara Drive dengan Manji untuk saling support, dan Manji tidak akan membawakan lagu-lagu yang dipopulerkan oleh Drive gitu. Dan itu ternyata tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama dan akhirnya aku pasang badan untuk itu. Ya. Agak kurang pas karena my honest opinion ya, sebagai penikmat musik dan sebagai komentator musik, berani loh. Berani. Sebenarnya kalau urusan untuk lagu, aku nggak ikut campur. Oh, oke, di situ pembedanya. Soal lagu aku ikut campur. Tapi untuk branding wajah ya. Untuk wajah di depan itu aku harus ada di situ. Karena menurutku yang cocok ngomongnya ya vokalis, frontman. Iya. Karena ini vokalis lama ketemu frontman yang sekarang sepertinya agak lebih. Jadi poinmu adalah kembalilah ke perjanjian saja, udah. Iya, selesai. Sudah. Tanpa harus pakai marah, tanpa harus bermusuhan gitu ya. Karena kalau dari ceritamu dari awal tadi kita ngobrol, lu tuh orangnya sangat. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Kalau dari ceritamu dari awal tadi kita ngobrol, lu tuh orangnya sangat kolaboratif, adaptatif, ketemu siapa aja dari yang om-om sampai kedul pun bisa berteman gitu. Yang usianya 10 tahun di atas sama 5 tahun di bawah pun lu masih bisa. Intinya sih, ya sudah, kita sudah ada porsinya masing-masing, tempatnya masing-masing. Ya aku bilang bahwa setiap peran ada waktunya dan setiap waktu ada perannya. Jadi ini saat ini waktu ini ada peranku, dulu ya peranmu gitu. Maksudnya ya sudah cukup masing-masing gitu loh. Udah indah dengan cerita masing-masing, ngapain ada ini lagi? Mengerti. Sih. Aku kan berasal dari luar. Mengerti. Berasal dari luar, aku menilai bahwa sayang banget. Ini kan sudah indah dengan porsinya tempatnya masing-masing, posisinya masing-masing. Harus ada kayak gitu menurutku disayangkan sekali. Harusnya lebih sadar posisi masing-masing ya. Gitu. Paham. Posisimu adalah kamu vokalis band yang brandingnya harus diperjuangkan gitu ya. Harus sangat paham. Keren loh, pemikiran kamu bener sih ketuaan sih dari usianya. Itu kan biasanya dicapai orang umur hampir 40, bisa bijaksana. Tapi kamu masih ada api mudanya gitu. Mungkin nongkrong, aku nggak pernah. Justru aku nongkrong sama yang muda-muda jarang. Siapa yang paling senior menurutmu kamu bisa nongkrong dan awet ngobrol sama dia siapa? Paling senior? Di atasnya Drive lah, pasti yang bukan Drive siapa? Aku sempat ngobrol sama Om Lilo. Om Lilo Klas. Nyambung, kamu bisa nyambung. Om Lilo juga orangnya kan gitu kan. Iya, dia juga muda banget. Iya, muda banget. Terus banyak sih ngobrol-ngobrol sama yang lebih sepuh gitu, banyak banget, banyak. Dan aku malah nyambung, aku malah ngobrol sama yang taruhlah yang sedang produktif di eranya sekarang, yang muda-muda Gen Z. Ngobrol tuh mungkin di umurnya mereka itu
Sudah, aku kayak lebih. Gak apa-apa. Padahal aku juga seumuran ya. Iya, makanya lucunya kan di situ. Ada obrolan-obrolan di umur-umur segitu tuh ada flexingnya gitu. Iya. Ada songong-songongnya gitu kan. Iya nggak sih? Maksudnya di umur-umur segitu. Nggak usah gitu-gitu amat kali gitu kan. Iya. Rasanya gitu kan. Butuh validasi gitu. Obrolannya itu butuh validasi gitu. Tapi sedangkan aku tuh nggak gitu. Aku males banget kayak gitu. Gue kasih contoh nih guys. Ketemu di bandara. Iya. Duh, capek banget nih, gue belum pulang nih 3 hari, habis dari sini. Itu kan. Iya, gue juga gitu kali tuh, masa gitu-gitu amat itu ya. Iya, itu. Gila, suara gue habis nih soalnya kemarin gitu. Iya. Ada obrolan pencapaian. Yang nggak ditanya gitu ya. Iya, gitu. Jadi aku agak nyambung itu, malah aku malah cocok ngobrol sama orang yang sudah melewati fase itu. Jadi mereka udah nggak gitu, tinggal nyerap ilmunya ya. Iya, udah nggak gitu, jadi udah slow aja. Karena aku selalu ngalamin siklus, Jumat, Sabtu manggung, Minggu habis suara, Senin mulai pulih, Selasa sudah mulai ada, Rabu latihan, Kamis persiapan, Jumat, Sabtu manggung lagi. Gitu aja terus dulu, waktu di kafe ya. Karena aku vokalisnya cuma berdua, saya dan perempuan satu, Kiki namanya, tapi Ica sebagai pemain bass ikut nge-backup beberapa lagu aja, dan Dadi pemain gitarnya ikut nge-backup saat itu Jikustik di kafe. Jadi agak, kalau mereka nyanyi aku istirahat, bener aku nggak nyanyi gitu, karena aku tahu aku bakal habis-habisan gitu. Sebenarnya sih penyanyi kafe itu luar biasa loh, badak-badak dia nyanyi setiap malam, kondisi begadang setiap hari. Tapi mereka tetap prima terus, itu badak sih. Asal menghindari alkohol kalau aku sih. Oh iya. Pada saat itu aku nggak alkohol sama sekali, itu menyelamatkanku. Kalau seandainya saat itu aku sikat alkohol, beda pasti suaraku sekarang. Aku merasa masih malah tambah tinggi suaraku sekarang. Oh gitu. Lebih mampu gitu. Kalau dulu enggak, dulu cuman stamina. Suaranya nggak mampu nadanya. Kalau sekarang nadanya lebih bisa sampai, tapi staminanya pasti beda umur. Di 20-an sama 40-an beda. Aku juga sekarang malah range turun banyak. Oke. Karena sudah tidak terlatih nyanyiin lagu-lagu kayak gitu. Sisgon bawain juga dong. Dulu bawain tiap pembuktian. Iya, zaman sekarang pun masih gitu. Orang netizen tuh kalau komen seperti kayak kalau belum Sisgon belum diakui suara Muti. Iya, nyebelin banget. Kalau dulu padahal tiap hari aku bawain lagu kayak gitu. Sisgonnya aja, si Still Heart-nya aja. Itu juga udah nggak kayak dulu. Udah sepuh juga. Iya, masih bagus, cuman udah beda teknik. Mic-nya udah di sini mic-nya. Tapi itu kenceng banget loh. Iya, maksudnya powernya tetap. Maksudnya skill yang terlatih kan kelihatan. Cuman memang mungkin karena touring capek gitu ya. Tapi seru sih, ngomongin vokal tinggi itu udah jarang loh. Dan ada satu yang saya harus katakan juga di depan Axel, bahwa dari sejak saya tahu Axel nyanyinya kayak gitu, kamu itu untungnya kamu punya selera ke pop ya. Jadi ada merdunya. Kan itu yang ingin dicapai ya. Jadi gitu. Nada itu kan cuma tinggi rendah kan cuma register. Tapi kemerduan dalam melantunkan dari nada ini ke sini itu kan yang dicarikan itu. Nah, kamu termasuk yang nemu tuh. Cengkok enaknya. Syukurlah. Chester Bennington tuh termasuk merdu. Oh iya, betul. Terus vokalisnya Scorpion itu juga tinggi dan merdu. Bon Jovi dulu tinggi, sekarang enggak. Mungkin sekarang tinggian kamu suaranya. Udah kayaknya udah susah nyanyi kayaknya. Iya, karena dia sakit ya. Nggak fair juga kalau kita menilai, tapi intinya memang udah berubah. Kamu ada ketakutan nggak? Itu kan aset. Oh, pastilah. Pasti ada takut bahwa perubahan suara. Makanya aku sadar itu lebih awal, bahwa makanya aku kayaknya berkaryanya sepertinya tidak seperti zaman aku long trip gitu. Kan itu kan teriak hajurok sebenarnya. Cuman aku sekarang berubah ke musik populer aja gitu. Musik pop, dan mungkin dengan range vokal aku segini, ketika aku misalkan dengan umur aku kurang beruntung range vokal aku turun, aku masih bisa di sini. Iya. Dengan enak loh ya. Iya, maksudnya nyanyi dengan enak, jangan jadi nggak enak juga gitu. Iya, gitu. Maksudnya masih aman. Diuntungkannya punya range tinggi. Kayaknya sepertinya jadi kayak laguku misalnya sekarang di sini, aku range-nya segini. Kalau misalnya aku nanti menua range-ku segini ya masih aman kan.
Iya. Jangan dihajar di 10 terus. Iya. Mainkan di 78 gitu ya. Jadi seandainya diperlukan 10 masih bisa, tapi sebenarnya mainnya di 7 dan 8 ya. Bener tuh, teknik yang bener juga sih. Dan penyanyi rock tinggi yang masih prima suaranya Mas Once yang rock ya. Iya. Kalau Mas Ari pop rock. Ya, Mas Ari pun menikmati itu sebagai pop rock. Tapi pernah aku produce dia, ada project kita berdua. Terus dia bilang, "Pong, kayaknya ini kurang tinggi." Aku bilang, "Enggak, Mas, aku pengen Mas nyanyi di sini gitu." Terus dia marah-marah. Aku tuh gak bisa suruh nyanyi pelan-pelan gini. Aku tuh sikat-sikat gitu. Terus aku bilang, "Nanti," kalau bahasa Jawa ya, "nanti metit-metit Mas, tinggi-tinggi gitu." Yeah. Wah, ngeremehin kamu. Tapi bercanda. Maksudnya justru metit itu aku bisa gitu kata dia. Tapi maksudku bukan itu. Maksudku di lagu ini Mas Ari nyanyinya slow aja gitu. Gak, pertama kali nih aku nyanyi gitu marah-marah. Tapi seru ketemu Mas Ari itu. Nah, aku tuh transisi ke sana. Maksudnya dari yang rock terus, aku mau tak ke pop rock. Di Drive nggak ada tuntutan kamu harus? Nggak ada. Nggak ada ya? Terserah kamu aja katanya. Karena Drive hard rock tapi ya popnya banyak dia sebenarnya. Iya, makanya paling yang membedakan eranya, apalagi untuk menyanyikan lagu yang populer, pembedanya antara Manji sama aku mungkin lebih ke teknik vokal aja. Manji kan falsetnya bagus banget ya. Falset itu kan enak banget. Cuman aku nggak ngambil falsetnya, aku tak tarik tinggi gitu. Iya. Itu aja sih. Iya. Aku nonton pas berdua itu. Iya, aku ngerti maksudnya. Ya. Nanti tadi teman-teman lihat di itunya. Terakhir, mamamu sempet ngomong nggak tentang karirmu ini? Tapi kan waktu sama Drive, mama belum lihat ya? Belum lihat. Ada sempat bilang apa, mama? Almarhumah ibuku tuh menyerahkan segala sesuatunya pada aku sendiri sebenarnya. Cuman ngasih satu pandangan bahwa, satu prinsip bahwa jika memang kamu senang melakukan ini dan ternyata kamu beruntung bisa make money di situ, lakukan, teruskan. Tapi tolong attitude nomor 1 dimanapun. Attitude nomor 1. Ya, attitude nomor 1 dan konsistensi itu tidak cukup tanpa kamu ada melakukan inovasi. Jadi maksudnya dimanapun kamu berada, kamu harus attitude harus bagus. Kamu tetap konsisten dengan yang kamu lakukan, tapi kamu ada inovasinya. Ya, berinovasi. Itu omongan pedagang itu. Pebisnis, pebisnis. Iya. Ibuku selalu bilang begitu, dan kamu tuh beruntung. Manusia paling beruntung di antara kakak-kakakmu itu kamu. Kenapa? Karena kamu bisa make money di passionmu. Iya. Ya, di hal yang kamu cintai, kamu sukai, dan kamu bisa berkembang di situ. Dan dia bilang, aku yakin kamu akan berhasil suatu hari nanti. Gitu. Kamu percaya dirimu pasti bisa mencapai itu. Benar sih, ibumu tuh benar banget. Dan dari situ juga ibuku bilang bahwa kamu harus sadar diri ya, kamu di mana. Maksudnya kamu harus pintar-pintar menitipkan dirimu di tempat orang gitu. Ya makanya aku yang tadi di awal aku bilang kayak gitu. Aku selalu kayak gitu tuh karena dari situ juga. Kalau papa pernah ngomong tentang karirmu ini? Biar bagaimanapun kan pasti kamu pengen denger dia ngomong apa gitu. Papaku cuma bilang, gak usah, jangan pernah ada yang kamu takutin. Wis. Sikat semua gitu lah. Fighter. Iya, fighter aja. Bapakku gitu. Udahlah, dihina, di underestimate itu biasa. Telan aja kita. Ngalamin dong waktu Drive digituin. Sampai sekarang pun masih nanya. Masih ada yang membandingkan? Masih. Kalau itulah masih bisa aku handle lah. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari aku ketemu orang, aku ketemu musisi ini, musisi itu yang lebih dari aku segala macam ya masih ada tatapan-tatapan intimidatif seperti itu masih ada. jadi gua enggak dong, gua. Enggak. Alhamdulillah Mas Moki dari awal ketemu ya. Dari awal ketemu aku tuh Mas jujur ya, ketemu Mas Moki di Jogja saat itu di angkringannya Mas Tony. Oh iya, Mas Tony ya. Mas Tony Endang Sukamti bilang, Mas Moki langsung, Excel! Loh, kok tahu nama aku? Aku ini kan yang nonton dari kecil, nonton Mas Moki di TV ya. Loh, kok dia tahu nama aku ya? Mas Moki. Dia ngajak ngobrol. Ada orang yang memang mau ditanya duluan. Ada yang, kalau Mas Moki, ya gitulah. Maksudnya memang pembeda, apa ya namanya, memang legend beneran gitu. Dari attitude-nya pun
wah enak banget ya. Kalau superstar beneran tuh gini loh. Gitu. Iya loh, orang besar bukan, maksudnya kalau kita bilang OKB tuh bukan, pasti nggak kayak gitu gitu loh. Ya pasti. Terima kasih loh Mas. Oh sama-sama, nggak maksudnya ya kita tuh nggak punya apa-apa sebenarnya. Satu-satunya yang kita bisa apa ya, rezeki kita itu datang dari banyak bentuk. Salah satunya dari kebaikan orang. Ya. Kalau aku tidak bisa mengapresiasi orang, bagaimana aku bisa mengapresiasi kebaikan-kebaikan yang datang itu gitu. Ya itulah, ngertilah maksudnya. Jadi biasa aja gitu. Biasa aja. Kalau Excel sudah punya semua rumusan itu, ya aku sih ngelihat masa depanmu terbuka dengan cerah. Amin. Kamu kan istilahnya bukan istilah sih, kenyataannya jadi vokalis Drive juga baru 2 tahun. Iya. Baru akan 2 tahun gitu. Apakah itu akan menjadi jalurmu yang ke depan, kita juga nggak pernah tahu. Tapi kamu menunjukkan keseriusanmu dengan Om Budi dan Digo, 2 orang lucu-lucu itu kan orang komedi semua sebenarnya. Iya, aslinya kan, betul. aslinya kan. Anyway, ya aku melihat itu, dan karir solomu juga on the right path gitu ya. Kan cuma masalah ketemu lagu yang pas. Nah itu, mudah-mudahan lagunya dari Mas Novi. Ya belum tentu juga pas, tapi terima kasih dipercaya. tapi ya itu. Dan seneng banget, terima kasih Excel. Sama-sama Mas. Sudah mau hadir di Sofi Nafi Talks, walaupun Sofinya nggak ada, dia titip salam. Ya. Sofi lagi syuting film, aku izin dia juga. Ya udah kalau gitu aku yang handle, ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa juga gitu. Jadi mohon maaf, seharusnya ini nanti aku ganti muka Sofi deh di sini, pakai topeng, Pakai AI aja. pakai AI. Sofi kirim salam, dan salam buat istrimu juga. Ya, sukses buat salam. program Pasutri FM-nya. Amin. Dan juga buat teman-teman Drive yang fighter, kalau aku bilang mereka itu kayak di apa-apain tuh lah maju terus gitu. Iya. Kalau aku ngelihat mental mereka begitu. Dan cocok banget sama kamu yang bisa menjadi frontman mereka. Juga buat karir solonya saya lagi. Amin. Thank you ya Excel ya. Terima kasih Mas. Berharga sekali waktunya sudah diberikan. Terima kasih. Di tengah-tengah manggung. Juga sukses untuk Dewa 19 Experience. Salam buat teman-teman di sana. Siap. Teman-teman terima kasih. Sampai ketemu lagi. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Bye-bye. Thank you. Makasih loh Mas. Thank you. Sama-sama. Makasih banyak.